Halo kawan-kawan, balik lagi channel Garasi Paintwork. Kalian pasti sudah tahu ini video tentang apa. Yuk. Ya, jadi kali ini kita akan merestorasi kembali sebuah Vespa. Jadi sudah lama sekali kita tidak restorasi Vespa. Dan di video kali ini, kalian jangan kemana-mana ya. Karena di video kali ini agak sedikit berbeda dari video yang sebelum-sebelumnya. Karena di Vespa kali ini adalah Vespa yang paling lama aku restorasi. Dan ini adalah salah satu Vespa yang paling banyak drama di dalamnya. Jadi apa itu ceritanya? Langsung kita ke videonya yuk. Vespa yang akan kita restorasi kali ini adalah Vespa Sprint 1977 yang kemarin sudah diantar oleh pemiliknya dalam keadaan terburai ataupun terlepas semuanya. Dan sebelum dibawa ke tukang las, aku biasanya membongkar semua catnya dengan menggunakan api. Jadi kita bakar semua, setelah itu baru dibawa oleh pemiliknya ke tukang las. Jadi setelah nunggu berapa lama, akhirnya kembali lagi dan di situ aku baru mulai pengecatan dan langsung kita dasari dengan proses red oxide primer ataupun meni merah. Jadi untuk proses meni merah ataupun red oxide ini aku lakukan sebanyak 2 lapisan. Dan untuk jeda, biasanya aku jeda setelah selesai semua ya, sekitar 2 mingguan baru nanti kita aplikasikan dempul. Jadi untuk pendempulan di sini yang aku pakai adalah produk dari Autoglow yang kemarin sudah pernah aku review juga. Jadi untuk di atas dempul ini aku aplikasikan surfacer filler dan yang aku pakai tetap dari produk dari Pacific Paint yang kemarin juga pernah aku review juga. Dan di situ aku aplikasikan sebanyak 3 lapisan dan setelah itu selesai semua aku jeda selama 1 hari dan besoknya aku lakukan langsung ke proses pengecatan.
Jadi kemarin karena ada sedikit eh, kegagalan dalam pendempulan lah ya, ada sedikit gores-gores halus, jadi aku sisip dengan dempul spot putih yang biasa aku pakai, yaitu merek Wanda ya, dempul 1K. Dan di situ kalian bisa langsung aplikasikan cat tanpa diaplikasikan kembali epoksi primer gitu, jadi bisa langsung ke proses cat. Jadi untuk proses cat di sini yang aku pakai adalah proses yaitu cat candy, dan sebelumnya aku aplikasikan silver sebelum kita aplikasikan candy-nya gitu. Setelah selesai silver base coat-nya, langsung kita aplikasikan candy-nya, yaitu yang aku pakai sini red wine candy. Jadi red wine candy ini adalah produk dari Indonesia ya, yang biasa aku beli di langganan, dan di situ memang sudah terjamin dan anti UV juga. Dan untuk proses terakhir pastinya yaitu adalah clear coat. Yang aku pakai di sini adalah clear coat dari Belcoat, yaitu HS 6300. Yang seperti kita tahu, aku sudah sering sekali memakai clear coat dari Belcoat ini. Belcoat adalah salah satu produk dari Indonesia yang cukup, tanda kutip, cukup lumayan ya, yang bisa kita bilang itu cukup bagus di kelasnya.
setelah clear coat selesai, biasanya aku tunggu selama 1 minggu ya, 1 minggu untuk kita lakukan proses buffing. Dan untuk buffing ini aku lakukan pengamplasan terlebih dahulu dengan menggunakan kertas amplas grade 1500, dan aku pakai polish compound dengan menggunakan 3M. Aku lupa serinya, seri berapa, kalian bisa langsung lihat di videonya. Dan untuk mesin polish yang aku pakai bukan polish profesional ya, jadi ini yang berbentuk seperti bor. Jadi kita tidak bisa mengatur kecepatan dari putaran mesin polishnya gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal, di project kali ini banyak sekali dramanya. Mungkin di sini akan aku jelaskan apa itu dramanya gitu. Jadi salah satunya adalah drama kepemilikan ya. Jadi kayak mana lah mau dibilang? Kayak mana mau gue bilang ini, Dam? Coba kau jelasin dulu. Jadi begini, abang ini kan dah siap merestorasi Vespa, tinggal menunggu barang yang baru yang akan Pasang dipasang lah gitu. Iya. Tiba-tiba ada kabar bahwasanya Vespa ini udah pindah tangan, udah dibeli dijual orang lain. nah, gitu. Gitu dia kawan-kawan, biar nggak beli apa ini. Tapi yang beli bukan dia pastinya ya. Bukan aku. Bukan dia pastinya. Karena Ya, oke sana. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi karena kemarin sudah kita selesaikan semua pekerjaannya sampai buffing juga, akhirnya tinggal dipasang. Untuk spare part, mungkin ada spare part sebagian sudah sampai di sini untuk dipasang dan gitu kan. Karena ada satu spare part yang mungkin harus pertama kali dipasang, itu tidak diantar-antar. Aku beberapa kali japri orangnya, tidak juga diantar, dan ternyata terakhir sekali rupanya orang yang datang berdua, dan ternyata Vespanya sudah dijual sama orang kedua tersebut gitu. Jadi yang ngambil ini sebenarnya orang dekat juga. Ini adalah orang dekat yang paling kurang ajar aku rasa ya. Karena Vespa ada di sini, dia tidak mengabarkan sama aku. Bagusnya kan Vespanya sama kita aja, kita yang beli gitu ya kan. Jadi untuk reviewnya nanti mungkin karena Vespanya sekarang lagi di bengkel dan juga mesinnya kemarin cukup parah dan sekarang masih ada di bengkel bubut ya. Mungkin nanti setelah selesai dan dipasangi pemilik barunya, itu akan aku review. Nanti kita akan review bagaimana kondisi akhirnya. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga ada yang bisa kalian ambil positifnya dari video kali ini. Silahkan like bila kalian suka dan dislike bila tidak suka. Komen bila ada yang ingin kalian tanyakan. Share ke teman-teman kalian. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe untuk dapat update video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.